Hello everyone, welcome to Joy Kids Online Service. We welcome you all untuk yang baru pertama kali nonton atau yang sudah sering nonton. Buat kalian yang ada di Surabaya, Jakarta, Palangkaraya, atau kota-kota manapun, we are happy to meet you all. Nah, sebelum kita main games, mendengarkan firman dan puji-pujian, yuk kita yel-yel supaya kita makin semangat. Yuk kakak-kakak. Oke, kita yel-yel ya. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi ya. Joy, yes, 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 I'm awesome. Hello Joy Kids, welcome back to Joy Online Service. Yuk kita berdiri sama-sama, let's stand up together, stretch ourselves, let's get ready to sing for Jesus. Come on. Tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama, yuk. Clap your hands, come on. Get ready, sing together. Whoa, oh, 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 tak dapat ku bayangkan hidupku tanpamu. Kau membuat hidupku menjadi berarti. Segenap hidupku berserah padamu. Ku ada saat ini semua karenamu. Katakan, oleh karena kemurahanmu ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahanmu ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat sini. Tak dapat ku bayangkan hidupku tanpamu. Yes Lord, Kau membuat hidupku menjadi berarti. Segenap hidupku berserah padamu. Ku ada saat ini, nyanyikan sama-sama. Semua karenamu. Oleh karena kemurahanmu ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahanmu ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Joy Kids sama-sama teriakan, woohoo! Lebih keras lagi teriakan, woohoo! Tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama, come on! Sing it together. Oleh karena kemurahanmu ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahanmu ku berdiri sampai hari ini. Shout it out. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai karena kemurahanmu ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahanmu ku berdiri sampai hari ini. Sebab tanganmu Tuhan yang menopangku sampai saat. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus Tuhan kita, come on! Kita angkat kedua tangan kita bersama-sama, Joy Kids. God, we know that you love us so much.
We receive your love, God, today. Thank you, Jesus. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Sing it together. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Thank you, Jesus. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Angkat tangan kita sama-sama. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa dengan Kau Tuhan. Di dalam segala perkara hidupku, Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu, Jesus. Serupa denganmu, Joy Kids, come on, kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mulai kita keluarkan suara kita, mulai kita menyembah Tuhan. Say thank you, Jesus. Say hallelujah. Oh, we thank you, Jesus. We say hallelujah. di dalam segala perkara hidupku, Kau datangkan semua kebaikan, serupa denganmu, Kau jadikan serupa denganmu, Kau jadikan serupa denganmu. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita hari ini. Lord Jesus, we thank you. Terima kasih buat cinta Tuhan. Thank you Tuhan selalu ada buat kami. You never leave us. Tuhan gak pernah biarin kami sendirian. And we thank you God for that. Dan biar hari ini Tuhan berpesan buat kami. Menjadikan kami semakin serupa dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya Joy Kids dengan super semangat. Sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi sama-sama. Hai, tadi kita sudah puji-pujian, praise and worship. Nah, sekarang kita akan main games. Nah, games kali ini kita akan melakukan rock paper scissors atau batu kertas gunting. Tapi kali ini kita akan ganti dengan tokoh-tokoh Alkitab, yaitu Singa, Delilah, dan Samson. Nah, seperti rock paper scissors, Samson akan kalah dengan Delilah, Delilah akan kalah dengan Singa, dan Singa akan kalah dengan Samson.
Nah, untuk gerakannya kita ada gerakan nih. Untuk Samson kita akan melakukan gerakan seperti ini, untuk Delila seperti ini, dan untuk singa akan melakukan cakaran. Oke, sekarang kita akan main game dan akan kita contohkan. Mari kakak-kakak. Ada Cemela dan Jennifer yang ada di sini yang akan melakukan games. Nah, sebelumnya seperti yang kita jelaskan tadi, kita putar badan dulu. Kita putar badan dan kita akan melakukan 3 ronde. Kita akan melakukan 3 ronde dan dalam hitungan ketiga kita akan putar badan kita dan kita akan melakukan gerakan tersebut. Nah, nanti aku akan menentukan siapa yang akan menang. Oke? 3, 2, 1. Wah. Oke, Samson dan Delila. Menang Delila dong ya. 1-0 untuk Jennifer. Babak kedua. 3, 2, 1. Oke, sama kuat. Ayo kita coba lagi. 3, 2, 1. Oke, masih kedudukan 1 sama, menang Delila. Sekarang ronde ketiga ternyata. Ayo, 3, 2, 1. Samson dan singa, menang Samson. Oke, karena kita udah mendapatkan pemenangnya, karena Cemela udah menang 2 kali, dan pemenangnya kali ini adalah Cemela. Berikan tepuk tangan yuk. Oke. Hello Joy Kids, welcome back to your favorite channel, Joy Online Service. Nah, di hari ini kita lanjutin perjalanan kita karena di sepanjang tahun ini tema kita kan Adventure with God to be Awesome Kids. Kita juga ada dalam perjalanan untuk mempelajari cerita Alkitab dari awal sampai kalau bisa akhir tahun ini kita udah selesaikan nih the whole Bible. Nah, saat ini kita sampai di kitab namanya Hakim-Hakim yang menceritakan tentang pemimpin-pemimpinnya bangsa Israel di tahun-tahun itu, gimana mereka ngelepasin bangsa Israel dari penjajahan dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan ngeliat seorang hakim atau pemimpin bangsa Israel yang namanya Simson. Dia ini ceritanya unik, teman-teman. Nah, kita akan lihat. Jadi waktu itu bangsa Israel itu lagi dijajah oleh bangsa Filistin udah lama sekali, yaitu 40 tahun. Lama banget kan? Ada nggak yang umurnya udah 40 tahun? Ayo angkat tangannya. Ayo ngaku, berapa yang umurnya 40 tahun? Mungkin yang sebelahnya. Mungkin your brother, your sister. Mungkin itu umurnya 40 tahun. Ya nggak? Coba tanyain mereka. Ayo 40 tahun nggak? Aku rasa nggak ada ya. Ya kan nggak ada dari kita yang umurnya 40 tahun. Berarti mereka dijajah jauh lebih lama daripada kita semua hidup loh. Ya kan, so it's a long time, lama banget, dan bangsa Israel berteriak sama Tuhan. Nah, waktu itu ada seorang bapak, namanya adalah Bapak Manoah. Dia hidup sama istrinya dan mereka berdua ini nggak punya anak, teman-teman. Nah, suatu hari malaikat Tuhan datang ke istrinya Bapak Manoah. Jadi sebut aja Bu Manoah berarti ya. Jadi malaikat Tuhan datang ke dia terus bilang gini, selama ini kamu kan nggak punya anak. Tapi sebentar lagi kamu akan hamil, kamu akan mengandung, dan kamu akan dapat seorang anak laki-laki. Tapi ada ketentuannya, kamu harus perhatiin. Kamu jangan minum anggur, jangan makan makanan yang haram. Terus nanti kalau anakmu sudah lahir, rambutnya jangan dipotong. Karena itu sudah jadi sesuatu yang spesial yang Tuhan letakkan pada anak ini. Di situ akan terletak kekuatannya, ya kan? Dan dia akan menjadi prajurit atau pemimpin yang membebaskan bangsa Israel ini dari kekuasaan orang Filistin. Nah, oke, waktu itu tapi Ibu Manoah ini kayak yakin gak yakin gitu, teman-teman. Apalagi dia waktu itu sendirian. Dia cerita sama suaminya, Pak Manoah, "Pak, tadi loh kayaknya ada malaikat Tuhan deh datang ke Mama C, bilang kayak gitu. Katanya kita tuh bakal punya anak dan seterusnya." Hah, masa ya? Akhirnya Bapak Manoah bilang, dia berdoa sama Tuhan, "Tuhan, kalau emang ini benar, boleh dong Tuhan ngomong sekali lagi biar ini jadi konfirmasi buat kita. Ini sesuatu yang benar." Nah, beberapa hari kemudian teman-teman, mereka lagi di ladang. Malaikat Tuhannya datang lagi. Nah, Ibu Manoahnya lihat. Terus dia langsung panggil Pak Manoahnya. "Papa, itu loh malaikat Tuhan yang lalu datang ke aku." Terus kemudian mereka ketemu dengan malaikat Tuhan ini. Terus malaikat Tuhan ini ngulangin lagi pesannya. "Dalam beberapa waktu ini kamu akan hamil, kamu akan mengandung, anakmu tuh laki-laki. Tapi ada ketentuannya. Kamu nggak boleh minum anggur, jangan mabok, jangan makan makanan yang haram. Nanti setelah anakmu lahir, rambutnya jangan dipotong. Karena di situ akan terletak kekuatannya, itu sesuatu yang spesial yang Tuhan kasih buat dia."
Dan dari situ dia akan membebaskan bangsa Israel dari kekuasaan orang Filistin. Oke, kemudian setelah itu Pak Manoahnya bilang, oh oke, kalau gitu kamu namanya siapa? Stay dulu di sini, aku kasih kamu makanan. Dia bilang nggak usah, nggak perlu. Kalau kamu memang mau kasih makanan, buatlah itu jadi persembahan korban bakaran buat Tuhan. Akhirnya itu yang mereka lakukan dan beneran nih teman-teman. Beberapa minggu kemudian si ibu Manoahnya mengandung, dia hamil, dan beberapa bulan setelahnya dia melahirkan anak laki-laki. Nah, setelah anak ini lahir, ya kan, dia benar-benar dikhususkan rambutnya nggak boleh dipotong. Dan teman-teman tahu nggak, anak ini namanya Simpson. Oke, katakan sama-sama Simpson, 1, 2, 3. Lebih keras lagi, come on, 1, 2, 3. Simpson. Oke, Simpson ini ternyata dia itu kuat banget. He has a huge power. Mungkin kalau di kita hari ini mungkin dia kayak Hulk kali ya. Gitu. Jadi dia bisa, he can tear any walls down. Kayak tembok bisa dirobohin sama dia. Mungkin kalau ada mobil bisa dipatahin sama dia. Kayak dia makan roti atau apapun itu. So he is very strong. Itu kekuatannya dia. Dan itu terletak di mana? Di rambutnya. Rambutnya nggak boleh dipotong. Nah, setelah itu teman-teman, bertahun-tahun setelahnya Simpson ini sudah tumbuh menjadi orang yang dewasa, ya kan, is very strong, dan itu yang dia lakukan. Dan kemudian waktu itu dia ngelihat ada perempuan cantik, tapi ini orang Filistin. Aduh, dia maksa, pokoknya dia harus menikah sama perempuan ini. Gitu. Orang tuanya sempat bingung, tapi akhirnya pokoknya dia minta dinikahkan dengan wanita ini. Ternyata itu juga bagian dari rencana Tuhan supaya dia menikah sama perempuan ini. Kadang nggak bisa kita pahami ya, tapi Tuhan selalu pegang kendali. Nah, akhirnya waktu itu di hari pernikahannya, Simpson itu kasih teka-teki untuk orang-orang Filistin ini. Tapi dia nggak mau kasih tahu jawabannya. Nah, orang-orang Filistin ini jengkel kan gitu, kayak gimana sih Simpson ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, akhirnya istrinya itu dirayu supaya untuk ngasih tahu. Nah, Simpson marah kan, gimana orang-orang ini cheating, curang kan gitu. Nah, akhirnya waktu itu tapi orang Filistin pengen bikin Simpson marah. Akhirnya istrinya ini diculik, diambil sama mereka. Wah, Simpson lebih marah lagi. Akhirnya dia menangkap 300 ekor rubah, terus diikat jadi satu, ekornya tuh dikasih api, dilepaskan ke semua ladangnya orang-orang Filistin. Akhirnya ladangnya terbakar semua teman-teman, jadi mereka nggak punya makanan, mereka nggak punya sesuatu yang bisa dijual, itu kayak it is so bad for them. Nah, akhirnya musuh-musuhnya datang, dia nangkep Simpson, dia diikat dengan tali dan lain sebagainya, tapi kita semua ingat kan, he has a superpower, literally a superpower. Ya kan, dan dia kuat banget. Dan waktu dia dipanggil, "Hai Simpson, bangun lu!" Waktu dia membuka matanya, dia tahu dia diikat, tinggal dia tarik gitu aja. Semua tali-talinya lepas. Seperti itu. Nah, Simpson yang kuat banget itu akhirnya dijadikan oleh orang Israel pemimpin bangsa Israel. Nah, tapi kemudian teman-teman, beberapa bulan setelahnya, Simpson itu jatuh cinta sama perempuan lain. So sad ya. Dia memang super kuat banget, tapi kelemahannya adalah kalau dia lihat cewek. Jadi dia suka sama perempuan lain namanya Delila. Nah, perempuan yang namanya Delila ini sudah disuap sama orang-orang Filistin. Dikasih tahu, "Hei, kamu ya, kita kasih tugas. Kita kasih kamu uang 1.100 keping perak." Ya kan? Kamu harus nggak tahu gimana caranya, kamu cari dan kamu bujuk Simpson untuk kasih tahu kamu kekuatannya itu asalnya dari mana. Akhirnya, oke, Delilanya setuju. Dia deketin Simpson, kasih tahu lah kamu itu kekuatannya dari mana, bla 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 bla. Terus sama Simpson dikasih tahu gini, kalau aku tuh tanganku ya diikat dengan pokoknya tali yang super kuat, nah nanti di situ aku bisa terkalahkan. Oke, Delilanya excited teman-teman. Dikasih tahu akhirnya ke orang-orang Filistin, tuh loh kamu harus ikat dia bla bla bla. Waktu Simpsonnya tidur, diikat nih sama orang Filistin. Terus diteriakin, "Hey Simpson, bangun kamu!" Waktu dia bangun, dia lihat dia diikat. Dengan gampangnya dia lepaskan semua ikatan itu karena again, dia super kuat banget. Terus Delilanya ngerayu lagi, "Kamu kok bohongin aku? Ya kan harusnya ini bla 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 bla." Pokoknya dia maksa-maksa.
Sama Simpson dikasih tahu sesuatu yang lain, ternyata bukan yang benar. Wah, marah lagi, drama dan segala macam. Tapi Delila ini terus ngerengek. Gitu dia, apa sih, kasih tahu. Akhirnya sedih banget, Simpson kasih tahu Delila. Dia bilang, kalau rambutku dipotong dan dipangkas habis, aku ini nazirnya Tuhan. Orang yang dipanggil sama Tuhan dikasih kekuatan yang khusus. Kalau rambutku dipangkas, kekuatanku hilang. Bego ya teman-teman, gimana sih kau ngomong? Akhirnya Delila bilang, ini loh. Dia ngomong sama orang Filistin, ini loh. Katanya kalau rambutnya dipotong hilang kekuatannya. Sewaktu Simpson tidur, rambutnya dipangkas sama orang-orang Filistin. Terus, hey Simpson, bangun kamu. Simpson bangun mengira bahwa haha pasti kali ini kamu aku perdayain lagi. Tapi ternyata dia jadi nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak kuat karena yang jadi janji Tuhan dalam hidupnya, yang dititipin sama Tuhan dalam hidupnya, itu sudah terpangkas dan dia sendiri berikan. Akhirnya dia nggak punya kekuatan apa-apa, dia diikat, dia ditangkap sama orang-orang Filistin ini. Dan kemudian teman-teman matanya dicongkel keluar, jadi dia nggak punya mata, dia nggak bisa lihat. Dia dimasukkan ke dalam penjara jadi tawanan mereka. Nah waktu itu beberapa hari setelahnya orang-orang Filistin ini bikin pesta gede banget. Semua orang Filistin ngumpul di satu tempat, mereka bikin pesta besar sekali, kemudian pokoknya menyembah dewanya mereka dan segala macam. Dan mereka juga senang karena Simpson, si pemimpinnya bangsa Israel ini, sudah ditangkap. Akhirnya di tengah-tengah acara waktu itu si Simpson ini dibawa keluar dari penjara untuk dijadikan tontonan. Dia lewat, wah semua orang ketawa, mencibir dia, menghina dan lain sebagainya. Terus Simpson itu diikatkan di antara dua pilar. Gitu, jadi dua tangannya itu diikatkan ke satu pilar sama satu pilar. Nah kemudian waktu itu mereka mentertawakan, mereka sibuk pesta dan lain sebagainya. Kemudian di momen itu Simpson berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih aku kekuatan sekali lagi aja. Please give me one last time. Kekuatan untuk menghancurkan orang-orang ini. Dan waktu itu Tuhan jawab dia. So, di momen-momen yang terakhir itu, Simpson doa sama Tuhan, Tuhan kasih dia kekuatan. Dan akhirnya sama Simpson, teman-teman, bayangkan ini pilar. Pilar tuh sama dia ditarik supaya bangunan ini nggak punya tumpuan lagi. Nah, sehingga kedua pilarnya itu ditarik, dar! Akhirnya bangunan ini roboh dan menimpa dan menjatuhi semua orang yang ada di sana, termasuk Simpson sendiri. So hari itu, di hari terakhir kehidupannya, dia doa sama Tuhan, Tuhan kasih dia kekuatan untuk bahkan sampai akhir dia masih bisa mengalahkan orang-orang Filistin. So teman-teman, sebelum Simpson lahir, Tuhan itu sudah menentukan hal-hal apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Tuhan udah titipkan sebuah kekuatan yang spesial. Tuhan udah kasih talenta dan kemampuan buat dia untuk sebuah tujuan yang khusus yang Tuhan juga taruh. Nah gitu juga dengan kehidupan kita, teman-teman Joy Kids. Kita semua dari sejak kita tuh sebelum dikandung sama mama kita, Tuhan itu sudah punya rencana yang luar biasa buat kita. Dan dari sejak kita ada di dalam perutnya mama kita, Tuhan sudah tetapkan bahwa kita akan punya talenta, kita akan punya kemampuan, akan punya kreativitas, akan punya kekuatan yang mana setiap kita akan beda-beda. Yang jadi kekuatan aku mungkin belum tentu kekuatan kamu, tapi yang jadi kekuatan kamu aku juga belum tentu bisa. Jadi kita semua punya kekuatan yang beda-beda, yang spesial banget yang Tuhan titipkan. Nggak ada dari kita yang nggak bisa apa-apa. Sehingga kita perlu yakin bahwa gini, God chose me before I was born. Kita ucapkan sama-sama dengan suara yang super keras. Kawan 1, 2, 3. God chose me before I was born. Sekali lagi dengan 10 kali lipat lebih keras. 1, 2, 3. God chose me before I was born. Sehingga kita semua bisa yakin gak ada dari kita yang gak bisa ngapa-ngapain. Kita semua punya sesuatu yang spesial, yang khusus, yang Tuhan sudah titipkan dalam setiap kehidupan kita semua yang akan digunakan untuk tujuannya Tuhan yang pastinya akan keren banget. Jadi kita bisa yakini bahwa God chose every one of us before we were born. Ayat penuntun kita untuk hari ini ada di Hakim-Hakim 13 sampai 16 atau Judges 13 until 16. Dan untuk ayat hafalan kita ada di Yeremia 1 ayat 5.
Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu dan sebelum engkau lahir, aku sudah memilih dan mengangkat engkau untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Atau di Jeremia 1 verse 5. I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet to the nations. Kita sudah mendengarkan firman dan mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, dan hari ini kami sudah belajar bahwa Kau telah memilih kami sejak dari kandungan ya Bapa, dan kiranya Kau membantu kami ya Roh Kudus agar kami percaya akan janji-janji-Mu. Ya Bapa, berkati kedua orang tua kami dan keluarga kami, dan kiranya kami bisa belajar akan firman-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan positif komen. See you all next week.